Oke, balik lagi semuanya. Kita lanjutin lagi ya ke metode yang terakhir, yaitu metode crowd. Sebenarnya karena kita udah bahas lebih lanjut tadi di Dolittle, dibuat di crowd ini sebenarnya nggak terlalu banyak ya, karena emang mirip-mirip gitu cara pengerjaannya gitu. Bedanya kalau misalnya di crowd ini ada matriks augmentasinya atau gabungannya gitu. Artinya kalau misalnya tadi kan kita ngitung masing-masing ya, matriks A-nya berapa, matriks B-nya berapa gitu. Jadi nggak digabungin. Tapi kalau misalnya sekarang, ini matriks A sama B-nya itu digabungin gitu. Jadi sama kayak eliminasi Gauss yang dulu pernah di Manstat gitu. Nah, artinya kalau misalnya kita punya contoh soal 2, min 4, 6, 5 gini kan, ya jadinya digabungin semua gitu. Kalau misalnya tadi kan dipisah-pisah B-nya mana, A-nya mana gitu. Kalau di sini digabungin, gitu. Ya udah, di sini karena digabungin, pertama idenya masih sama ya. Kita bikin ini jadi diagonal 1 1 1, terus bawahnya 0 0 0 gitu. Nah, artinya ini upper ya. Ingat, ini upper. Kenapa upper? Karena yang terisi itu adalah yang di atas gitu. Ya udah, uppernya berapa dan ingat si C-nya itu jangan lupa atau C itu ya ini si beta hasil apa inverse tadi yang ikut operasi ini nih kayak 2 min 4 6 5. Nah ini kan ini sebagai C-nya kan, ini tuh kan sebenarnya B kan, 5 2 4 gitu, tapi karena si hasil ini tuh udah dirubah karena beberapa operasi yang ada di sini nih, yang ada di sini, ya udah berarti hasil di sini itu bukan bukan B lagi, tapi udah dimodifikasi sebutan lain itu jadi C gitu. Ya udah, di situ dapat uppernya itu berapa, terus dapat juga L gitu. L dari mana? L sama kayak tadi, ini sebenarnya operasinya gitu. Pertama kan kita operasinya itu dibagi dua, berarti ini dua. Terus ini satu nih, ini kan satu B ya, eh, berarti ini satu. Terus ini lima nih, di tengah ini kan lima nih, karena membuat si si lima ini menjadi satu nantinya kan, jadi satu. Maka ini si di sini itu diisi 5 gitu. Nah, terus lanjut lagi. Kenapa di sini 7? Ini 19 gitu. Karena kita lihat 7 ini kan di sini ya. Nah, 7 ini kan sebenarnya tadi pengen jadi 0 gitu. Maka karena ini mau jadi 0, maka operasinya nih B3 dikali 7B1. Berarti faktor pengalinya apa? 7. Ya udah, karena ini 7, L-nya itu di pojok kiri bawahnya itu adalah 7 juga. Ini juga sama, ini 19. Kenapa 19? Karena faktor pengalinya itu 19. Jadi dimasukin 19 ke sini. Dan terakhir 26. 26 ini kan yang tadinya 26 mau dirubah jadi satu ya, berarti faktor pengalinya ada 26. Masukin ke sini 26. Dapat L-nya berapa? Nah, nanti tinggal kalian gabungin aja gitu. Artinya sebenarnya bedanya sama yang tadi itu, kalau yang ini tuh antara matriks A sama si B-nya ini digabungin gitu. Kalau tadi kan dipisah ya, matriks A, matriks A, matriks B, matriks B gitu. Kalau ini tuh digabungin antara matriks A sama matriks B. Hasilnya apa? Hasilnya adalah ya ini tadi. Kita udah dapat nih si faktor pengalinya atau si L-nya itu berapa, lower lower matriksnya berapa, terus uppernya juga tadi kita udah dapat uppernya 1 min 2 3 dan seterusnya gitu. Nah, artinya perkalian antara matriks lower dan upper ini menghasilkan tadi gabungan antara A sama B. Nah, artinya sehingga buat nyari X-nya atau mau nyari X1 X2-nya, ya udah, ini tinggal tinggal tadi nih hasil si upper ini dikalikan dengan X sama dengan apa? Sama dengan si C ini gitu. Ya udah dapat di sini kan. Kenapa Kak bisa kayak gini? Tidak, ya dari sini tadi. U dikali X sama dengan B aksen. Ya udah di sini dapat dapat X1, X2, X3-nya berapa? Ini balik lagi ya, ini harusnya, oh ya benar, substitusi belakang. Kenapa substitusi belakang? Bedanya apa? Bedanya sama substitusi depan? Kalau belakang artinya kita mulai nyarinya dari X3 dulu, baru X2, terus X1. Oke, lanjut masuk ke Excel-nya gitu.
Nah, artinya sebenarnya ini sama kayak tadi ya Dolito ya. Bedanya kalau misalnya di sini, tadi di Dolito emang lumayan pendek, gampang gitu. Tapi kalau misalnya di crowd ini lumayan panjang nih. Kenapa? Karena ya tadi kita di X1, X2, X1, X2, X3 sama B-nya itu digabungin. Kalau tadi kan dipisah ya. Ya udah ini tinggal nerapin kayak tadi aja ya. Pertama, ini biar jadi satu si limanya ini berarti kan kita harus bagi dengan 5 kan. Ya udah nih jadi satu, yang lain juga ngikut ke kanan. Terus udah nih, oh berarti faktor pengalinya apa? Faktor pengalinya itu adalah 5. Masukin 5 ke sini sebagai L gitu. Berarti L itu adalah 5. Lanjut lagi. Ini lanjut lagi yang bawahnya. Yang bawahnya ini masih 10 nih. Ya udah berarti biar 10 berarti tentuin kayak tadi nih. Dia jadi 0 kayak tadi pakai rumus yang tadi yang sebelumnya. Tinggal tinggal I23 dikurang I23 di log dikalikan dengan I22 itu. Nah, nanti dapat faktor pengalinya itu adalah I23 gitu. Ya udah, ini adalah 10 dan ini adalah 10. Jadi gitu ya terus mapai atau mapai itu apa? Berurutan gitu. Jadi sampai ke bawah ngikutin gitu. Nah, jadi sama kayak tadi sebenarnya cara pengerjaannya. Intinya dibikin kayak kayak tadi gitu ada faktor pengalinya itu sebagai L dan hasil U-nya itu yang penting apa? Yang penting di bawahnya itu jadi 0, 0, 0 dan diagonalnya itu 1, 1, 1 gitu. Nah, artinya ini kan teori yang tadi kita lihat tadi nih, teori ini nih. Jadi matriks koefisien AIJ augmentasi B sekarang dipisah menjadi ini gitu. Nah, artinya ini juga sama nih. Ini secara teorinya itu kayak gini gitu. Sebenarnya nggak kepake ya, tapi ini sebagai teori aja atau pembuktiannya aja. Terus ya udah dari situ kita tinggal nyari X-nya aja. Tinggal nyari U dikali X sama dengan si B tadi gitu. Atau kalau misalnya di sini kan jadi C ya tadi. 17/25, 2/1, dan 4/5. Nanti dapat X1, X2, X3-nya kayak tadi gitu. Nah, artinya gini, ketika kalian dapat hasilnya berbeda antara metode 1 dan metode 2, berarti kalian ada salah masukin, ada salah penulisan, salah rumusnya gitu ya. Nah, jadi ini hati-hati banget ya buat yang kayak gini-gini nih, yang pagar-pagar gini, yang di lock-lock gini, ini harus hati-hati gitu. Jadi nggak harus detail gitu. Nah, contohnya kayak gini nih. Kan kenapa ini dikunci I24? Karena kan sebenarnya ingat ya faktor pengali itu kan melakukan ke satu baris full gini kan. Artinya ya ini sebagai ini dikunci nih si faktor pengalinya gitu. Jangan sampai nggak dikunci gitu. Karena kan ini kepake buat ke kanannya kan. Jadi seluruh baris ini ya dioperasikan oleh si faktor pengali ini. Oke, jadi itu aware-nya. Jadi kalau misalnya emang kalian nanti ada yang rada apa namanya rada error, hitungannya nggak tepat, berarti ada salah di rumusnya gitu. Nah ini kalau misalnya kalian mau dibuktiin juga bisa nih. Udah benar belum? Pakai aja PPT contoh tadi nih. Saya ini nih masukin lagi ke sini. Berarti kan ini jadi 2, 1, 7, min 4, 3, 5, 6, min 7, 9. Terus ini 5, 2, 4. Udah ini copy aja nih ke sini. Nah, kalau misalnya kita copy ke sini, ini kan hasilnya pasti sama ya? Sama nggak? Sama tuh. Keduanya sama, berarti artinya ini udah benar gitu secara perhitungan gitu. Meskipun metodenya berbeda, tapi karena caranya sama, berarti emang udah benar cara pengerjaannya atau cara operasi di Excel ini. Oke, jadi itu ya buat tutorialnya. Semangat buat ngerjainnya. Tenun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.